Kami dari kelompok 49 ruang 3 akan menampilkan video performa asesmen kami dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, I am Bagus Trisaputra, ketua kelompok dari kelompok 49 ruang 3. Di sini saya akan memperkenalkan anggota saya, yaitu Antung Aida Rizkina, Gusti Hairin Irfani, Julan Francisca, Muhammad Daniswara, Rafli, Reina Kistriana, Tiona Dewi Restari Purba, dan Jafira YS. Halo everyone, saya Tiona Dewi Restari Purba akan memaparkan perbedaan emansipasi wanita dulu dan juga sekarang. Ketika kita beranjak dari masa lalu, kita bisa melihat perbedaan realitas wanita dari mata masyarakat. Yang dulunya wanita hanya boleh bekerja di belakang seperti memasak, mengurus anak, dan lain sebagainya. Namun, sekarang semuanya telah berubah. Wanita mulai maju untuk menempati posisi-posisi yang dulunya hanya bisa ditempatkan oleh laki-laki. Pendidikan pun tidak lagi mendiskreditkan perempuan. Kita sebagai perempuan juga bisa menempuh pendidikan sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Meskipun masih banyak perlakuan patriarki yang terjadi, kita tidak akan pernah menyerah untuk menggapai sesuatu yang kita inginkan. Come on, stop sikap patriarki. Di sini saya akan membahas perubahan sosial budaya, yaitu salah satunya perubahan gaya berpakaian. Cara berbusana pada zaman dulu cenderung tertutup baik bagi pria maupun wanita. Tentu saja hal ini tersebut berbeda tergantung pada lokasi dan tradisinya. Dapat kita amati bahwa banyak anggota masyarakat saat ini yang berpakaian dengan lebih minim. Anggota masyarakat tersebut biasanya merupakan kaum muda yang terpengaruh oleh globalisasi dan dari barat. Dari sudut pandang tradisional, cara berbusana pada zaman dulu banyak menggunakan pakaian tradisional atau baju adat karena pengaruh modernisasi dan globalisasi. Sekarang masyarakat mulai mengubah cara berpakaian mereka. Tadinya masyarakat kerap memakai baju tradisional atau baju adat daerah masing-masing. Kalau sekarang mereka memakai baju biasa karena mengikuti tren atau sekedar ingin mengenakan sesuai selera mereka. Perubahan tempat menyimpan uang merujuk pada tindakan mengubah lokasi atau metode untuk menyimpan atau mengelola uang. This can include a variety of things, funds to investment. Pada zaman dahulu menggunakan celengan atau dompet biasa. Seiring perkembangannya zaman, orang-orang bisa menggunakan kartu kredit dan juga e-wallet. Sekian, terima kasih. Teman juga bisa menggunakan OVO, Dana, dan GoPay, sehingga uang teman-teman menjadi lebih aman. Hello, my name is Muhammad Daniswara. Today I would like to share about perubahan games dari masa lalu hingga sekarang. Games dari masa lalu hingga sekarang telah mengalami perubahan yang signifikan. In the past, permainan tradisional menggunakan alat tradisional, aturan yang fleksibel, dan popularitas yang lokal. But along with technology advance, permainan ini menjadi lebih canggih dengan penggunaan teknologi modern, aturan yang lebih terstruktur, dan popularitas yang menambah secara global melalui platform permainan video dan daring. Dengan demikian, permainan tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga mencerminkan perkembangan zaman dan kecanggihan teknologi yang terus berkembang. See you next time. Hello everyone, I am Zafira Yuli Taulanida Sugianto. I wanna explain about tata krama.
Dari video tersebut, kita dapat membedakan perbedaan perilaku anak muda zaman sekarang dan anak muda zaman dahulu. Seharusnya sebagai anak generasi muda sekarang, kita harus memiliki sikap dan attitude yang lebih baik dari generasi sebelumnya. Kita harus memiliki pribadi yang baik agar lebih disukai orang lain dan terlihat lebih bermartabat. Sebagai warga Indonesia, tentunya tata krama sangat diperlukan. Sebagai generasi muda, mari kita lakukan budaya 5S. Senyum. Dengan senyum, kita dapat membagikan energi positif kepada orang lain. Sapa. Bila bertemu orang lain, hendaknya kita menyapa orang tersebut untuk menghormati orang tersebut. Salam. Jika kita bertemu kerabat, hendaknya kita menyalam dan menyapa untuk menghormati orang tersebut. Sopan, orang akan lebih menyukai kita. Santun. Dengan santun, kita harus membantu orang dan jangan lupa mengucapkan kata terima kasih, tolong, dan maaf. Bersama saya akan menjelaskan tentang perubahan sosial alat komunikasi. Salah satunya cara berkomunikasi di zaman sekarang. Teknologi sekarang telah berkembang dari waktu ke waktu. Pada zaman dahulu, komunikasi jarak jauh dilakukan dengan cara surat menyurat. Sang pengirim surat akan menunggu balasan dari penerima surat. Bahkan jika dalam proses pengiriman surat tidak sampai ke tempat tujuan, melainkan terkirim ke tempat orang lain. Jadi di zaman sekarang yang canggih, kita dapat berkomunikasi dengan mudah dan dalam bentuk komputer dan smartphone. Dengan alat tersebut, kita dapat mengirim kabar dengan kerabat jauh secara cepat tanpa dibatasi ruang dan waktu. Tentu saja lebih mudah, bukan? Kita tidak perlu menunggu balasan lebih lama dan tidak khawatir jika pesan terkirim pada orang yang salah. Pembangunan era globalisasi. Pembangunan di era globalisasi ekonomi saat ini ternyata telah berpengaruh terhadap kerusakan lingkungan hidup. Hal ini tentunya telah berdampak pada akses pemenuhan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi untuk memperoleh lingkungan hidup dan sehat. Pemerintah sebagai pemangku kewajiban utama dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang sehat semestinya bertindak progresif dalam upaya penegakan hukum di bidang lingkungan dan sumber daya alam. Hal ini tentunya memiliki dampak positif pembangunan, yaitu meningkatkan kualitas fisik, menurunnya angka kematian, dan kesejahteraan. Hello guys, today I will expression about perbedaan transportasi zaman dahulu dan sekarang. Kendaraan menjadi salah satu bentuk alat transportasi yang memudahkan perjalanan manusia dari suatu ke tempat yang lain. Alat transportasi bukan hanya ada pada modern seperti sekarang ini, melainkan sudah ada sejak zaman dahulu. Namun bentuknya yang masih sederhana dan umumnya menggunakan bantuan hewan. Contohnya, alat transportasi zaman dahulu yaitu adalah sepeda, perahu, dan delman. Sedangkan pada zaman sekarang digantikan oleh sepeda motor, kapal, dan mobil. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Saat ini kita tengah mengalami masa globalisasi. Teknologi memberikan kemudahan. Daerah yang serba canggih ini, akses pun terbuka lebar mulai dari informasi sampai mobilisasi. Hal ini tentu memberikan kemudahan bagi manusia untuk mengembangkan potensi diri. Namun globalisasi bagai dua mata pisau. Di satu sisi memberikan dampak positif dan di satu sisi memberikan dampak negatif. Di satu sisi memberikan kemudahan dalam menjalani aktivitas sehari-hari, tetapi di sisi lain memberikan keburukan baik dalam kesehatan ataupun hubungan sosial dengan orang lain. Ciri zaman globalisasi, batas antar negara semakin menipis. 2. Kemudahan menyebarkan informasi. 3. Kegiatan perdagangan semakin luas. 4. Pertukaran budaya. 5. Perubahan konsep. 6. Pasar dan produksi. 7. Peningkatan interaksi.